bangsa Israel itu tetap tidak percaya bang kalau itu dari Allah. Jadi dalam perjanjian baru pun di zaman Yesus, sekalipun Yesus mau menyatakan dia itu Tuhan, pasti orang-orang itu akan lebih ini lebih dongeng, ini nggak bisa dipercaya. Jadi makanya banyak Yesus mengatakan dalam bentuk-bentuk perumpamaan, misalkan saya sudah ada sebelum di zaman Abraham, begitu. Baru itu juga kan. Jadi ada banyak juga yang sampai saya mengimani bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi dalam perjanjian lama sudah ada nubuatan begitu. Terus secara kontekstual, secara tulisan dalam Bible, pribadi Yesus itu berbeda dengan apa yang manusia biasa lakukan begitu. Terus dia menang atas maut. Yang dalam kepercayaan kami dia itu kan disalibkan kan bang, dalam kepercayaan kami dia disalibkan, tapi dia menang atas maut. Jadi kalau mau dibilang pun skenario itu kita secara manusia nggak bisa pikirkan, dan itu hak Tuhan. Kita nggak bisa macam mau mengoreksi apa yang maunya Tuhan. Sama seperti saya bilang sama abang kemarin tuh, karena Allah itu tak terbatas bang. Jadi kita sama-sama kita tepikan pikiran kita bang untuk mengimpasibelkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Itu sangat mudah bang, karena Allah itu tidak ada yang bisa membatasi Allah. Allah mau menjadi manusia, itu hak dia, otoritas dia bang. Jadi nggak ada satupun yang bisa membatasi. Dia mau jadi hewan atau menjadi apa, itu tidak ada yang bisa batasi, karena dia adalah Tuhan. Segala-galanya dia bisa, seperti itu. Tergantung lagi kepercayaan orang-orang. Kembali ke kita bang, kita mau percaya secara pribadi atau kita cuma percaya atas apa ini yang diberitakan pendeta. Saya tidak seperti itu bang. Pendeta-pendeta pun saya meyakini Kristen itu secara pribadi. Saya tidak berdasarkan apa kata-kata pendeta atau apa. Jadi saya banyak menggali lah bang begitu. Makanya saya lebih akrab dengan orang-orang. Saya tidak ada perdebatan. Saya malah lebih mencari apa yang lebih mendekat lah kita. Karena saya menjunjung tinggi untuk hak kita masing-masing untuk memeluk agama, seperti itu bang. Oke, baik. Jadi saudara mengatakan bahwa orang-orang Yahudi yang menyaksikan Musa saja tegar tengkuk. Iya. Iya kan ya? Iya. Hanya sedikit yang beriman, bla 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 dan seterusnya. Artinya bahwa ketika Yesus datang pun Yesus diperlakukan sama. Ditolak, bahkan hampir dibunuh, bahkan menurut saudara Kristen dibunuh. Iya kan? Iya. Berarti karakter orang Yahudi itu tidak pernah berubah sampai kepada zamannya Yesus. Betul ya? Iya, iya. Oke. Lalu Anda terima buku ini dari siapa? Dari Yahudi? Bangsa tegar tengkuk? Karena Yesus tidak mengenal ini. Bagaimana bisa Anda mendapatkan sebuah pengajaran yang berasal dari bangsa tegar tengkuk, bangsa yang kemudian menghajar para pengajar untuk menuju kepada Tuhan, tetapi Anda menerima buah karya mereka? Lukas, ini siapa Lukas ini? Markus, ini siapa Markus? Paulus, ini siapa Paulus? Catatan mereka kenapa Anda jadikan sebagai kitab suci dalam kehidupan Anda sebagai makhluk yang sempurna? Padahal tidak ada satupun penulis di antara seluruh penulis yang ada di dalam kitab saudara ini yang menuliskan untuk seluruh umat manusia. Catat itu. Dan tidak ada satupun penulis yang mengatakan tulisannya ini adalah firman dari Elohim Tuhannya Yahudi. Dan tidak ada seorang pun penulis di antara penulis buku ini yang kemudian sadar kalau bukunya, catatannya akan dijadikan sebagai kitab suci dari sebuah agama. Itu yang Anda harus paham dulu. Bagaimana mungkin Anda mengatakan zaman Nabi Musa? Tapi memang itu betul. Ulangan 34, Musa mengatakan, sedangkan aku masih hidup di tengah-tengah kalian, kalian sudah memperlihatkan ketegar tengkukmu terhadap Tuhan. Ya. Apalagi nanti ketika aku hidup. Ya. Yesus juga begitu. Matius 23.
diterangkan dari data 1 sampai nomor 39. Celakalah, 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 terkutuklah, celakalah, ular beludak, keturunan ular, keturunan ular, keturunan ular beludak, celaka, 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 celaka. Lalu bagaimana mungkin dari bangsa yang dikutuk Musa, dikutuk kemudian oleh Yesus, Anda dapatkan buku mereka dan Anda katakan ini adalah sebuah kebenaran? Sedangkan ini hanya terjemahan. Yesus tidak memberikan legitimasi, Yesus tidak memberikan validasi, Yesus tidak memberikan pengesahan, bahkan Yesus tidak mengenal para penulis satupun. Cuma namanya doang yang sama, Matia, Yohana, kemudian siapa lagi? Kepas. Tulisannya namanya yang sama. Bapak-bapak gereja mula-mula bisa saja mengatakan ini tulisan murid Yesus, murid daripada Tuhan, bisa. Kenapa tidak? Ini terjemah. Saya bertanya, bagaimana caranya saya bisa mengetahui bahwa ini betul-betul ucapan Yesus? Siapa yang bisa memberikan kemudian jaminan ini adalah ucapan Yesus? Apa dasarnya? Sementara ini dikoreksi, direvisi setiap saat. Berbeda dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran dihafalkan, Nabi Muhammad menghafal, sahabat menghafal. Sebelum hafalan pindah ke oknum yang lain, mereka kudu wajib kemudian mendapatkan ijazah, legitimasi, pengesahan. Anda sudah berhak menjadi pengajar, silakan ajarkan yang lain. Sebelum Anda menjadi pengajar, Anda saya tes dulu. Itu di Islam. Dari Nabi Muhammad kepada sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, kepada para ulama, para kiai, para ustadz, sampai hari ini terjaga dengan rapi, berasal dari satu sumber. Kalau kitab saudara berasal dari bangsa yang tegar tengkuk, pembunuh para nabi, penyalib para nabi. Lalu Anda mendapatkan sebuah kepercayaan berasal dari sana. Apa jaminannya? Itu yang pertama. Yang kedua, maukah Anda saya berikan uang palsu 1 miliar, habis itu saya buat catatan-catatan di bawahnya. Kamu harus mengasihi anak yatim piatu, kamu harus menjaga kemudian hubunganmu sesama manusia, kamu harus memberikan santunan kepada janda-janda orang tua. Bagus sekali. Tapi materinya uang palsu. Artinya, kenapa saya katakan ini uang palsu? Coba Anda lihat pengajaran di dalam pengajaran Lukas, Kisah Para Rasul 17 nomor 21, 22, 23. Bagaimana ketika ketika Paulus datang bertemu dengan orang-orang Athena. Apa kata Paulus di sana? Aku melihat kalian ini begitu tekun menyembah, beribadah kepada dewa agnostos theos. Dan aku melihat di salah satu kuil tempat ibadah kalian ada tertulis agnostos theos, dewa yang tidak dikenal. Maka aku datang kepada kalian, mengajarkan kalian bahwa dewa yang kalian tidak kenal itu, inilah sekarang yang aku ajarkan, yaitu Yesus. Dewa yang selama ini kalian sembah, inilah yang saya ajarkan kalian, yaitu Yesus. Apa reaksi orang Athena? Seketika mereka tetap menyembah dewa mereka sampai hari ini dalam nama Yesus. Makanya di Kristen itu ada Bapa, ada Anak, ada Roh. Theos Bapa, Theos Anak, Theos Roh. Trimurti, Trinitas. Satu pengajaran yang konsepnya sama, cuman beda nama. Sedangkan ketika orang-orang Yahudi, nabi-nabinya turun di tengah-tengah mereka, mereka mengajarkan tentang konsep monoteisme, yaitu tauhid. Sedangkan Paulus ketika keluar kepada orang-orang Romawi, Yunani, Paulus mengajarkan sinkretisme, perpaduan antara tauhid dan penyembahan terhadap dewa-dewa. Lahirlah Katolik, Protestan dan turunannya.
Paulus mengajarkan ajaran politeisme, sinkretisme, lahirlah agama Katolik Protestan. Yesus mengajarkan monoteisme, yaitu konsep tauhid, satu Tuhan. Yohanes 17 nomor 1, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Satu-satunya, tidak boleh ada campuran dua apalagi tiga. Jadi kalau saudara mengatakan, saya tidak peduli apakah itu Allah, apakah itu Yahweh, penting ajarannya. Oh, tunggu dulu. Karena kenapa? Kita harus mengetahui bahwa iblis itu licik. Iblis itu licik menjerat manusia untuk sampai ke neraka. Kalau seperti yang Anda katakan ini, Bung, harus begini, harus begitu. Berarti agama itu semuanya sama dong. Buddha sama, berarti benar Buddha. Hindu sama, berarti Hindu benar. Berarti yang lain itu benar semua. Kalau itu semuanya terjadi, berarti akal tidak kita butuhkan. Sedangkan Yesus mengajarkan kasihilah Tuhan dengan akal, bukan dengan iman. Tidak ada Yesus mengatakan kasihi Tuhanmu dengan iman, itu nggak ada. Tapi kasihi Tuhanmu dengan akalmu. Kenapa? Karena dengan berakal akan bertumbuh iman yang betul. Tapi kalau ada iman tanpa akal, itu adalah iman buta. Iman tanpa perbuatan, iman buta. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Iman tanpa akal adalah gila. Kalau cuma imani saja, apapun bisa diimani. Tapi dasar pijakan iman kita itu apa? Apakah kebenaran? Kalau kebenaran yang mutlak absolut dari Tuhan, mustahil punya cacat. Mustahil. Kebenaran Tuhan tidak punya cacat. Terakhir, yang ingin saya katakan sekali lagi kepada saudara. Ketika Anda punya konsep Tuhan itu bisa menjadi apa saja, Anda sedang beragama politeisme. Anda sedang mengajarkan ilmu Helenisme. Apa itu? Dewa bisa turun menjadi ikan, menjadi manusia, menjadi serigala, menjadi harimau, dan seterusnya. Konsep itu tidak dianut oleh para nabi. Contoh, Anda baca Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Kenapa Tuhan itu tidak bisa dibentuk? Bukan tidak bisa dibentuk, memang Tuhan tidak terbentuk. Karena kapan dia terbentuk, maka dia akan tertutup oleh waktu, terkekang oleh ruang. Sedangkan Tuhan itu penguasa bukan untuk bumi saja. Penguasa bukan untuk laut saja. Dia penguasa alam jagat raya. Jadi kalau Tuhan menjadi manusia, dia membatasi dirinya. Contoh, konsep Kristen Tuhan menjadi Yesus. Yesus, apakah kamu berkuasa atas segala sesuatu? Tidak. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masa Tuhan begini? Oh, dia manusianya. Tadi katanya jadi manusia. Yang betul adalah Tuhan yang Maha Kuasa berkuasa menciptakan hambanya lahir tanpa ayah. Lahir dia berkuasa menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan. Bukan berkuasa dirinya menciptakan dirinya menjadi anak orang, bukan. Tetapi berkuasa menciptakan anak orang lahir tanpa ayah. Itu baru Tuhan. Kalau dia menciptakan dirinya menjadi manusia, karena yang dikatakan menciptakan adalah dari sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu ciptaan. Anak Maria tadinya tidak ada menjadi ada, berarti ciptaan. Dengan demikian Tuhan pencipta langit dan bumi menciptakan dirinya menjadi manusia. Segala sesuatu yang diciptakan bukan Tuhan, berarti ciptaan. Makanya berat bagi kita untuk menjawab pertanyaan logis ketika ditanya Maria melahirkan pencipta atau melahirkan ciptaan. Kita mau ngomong apa? Dibilang ciptaan,
Wih, masa kita menuhankan ciptaan? Dibilang pencipta, masa pencipta dilahirkan sama ciptaan? Jadi satu-satunya solusi adalah imani saja. Imani saja. Nah, orang-orang yang ngotot menghantar kita untuk berakal, apa jawaban kita? Katakan kepada mereka, terima Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, engkau akan diilhami dengan Roh Kudus supaya kau mengerti tentang apa yang kau pertanyakan itu. Itu jawaban orang kepepet. Itu jawaban orang kepepet. Kenapa? Pencipta langit dan bumi sama seperti kita manusia nih. Sedikit lagi, Bang. Sama seperti kita manusia. Kita menciptakan komputer. Komputer kita ciptakan, artinya kita sudah tahu sistem kerja komputer. Kita paham tentang perangkap-perangkap komputer. Kita ngerti tentang apapun yang dihasilkan komputer. Kenapa kita ngerti? Kenapa kita paham? Karena kita yang membuat. Berarti tidak mungkin komputer itu lebih daripada kapasitas yang membuat. Maka kita harus lebih pintar daripada komputer. Tidak boleh komputer lebih pintar dari kita, karena kita yang membuatnya. Begitu juga pencipta manusia, yaitu Tuhan yang menciptakan akal manusia. Dia sudah mengukur kemampuan dan ketajaman akal manusia. Maka tidak perlu lagi manusia mengakal-akali tentang Tuhan. Kenapa? Karena akal dengan keberadaan Tuhan itu sudah satu paket, tidak bisa saling mengelabui. Contoh, akal mendeteksi adanya Tuhan tanpa melihat Tuhan. Sama seperti ketika kita mendeteksi adanya harimau, tidak mesti melihat harimau. Cukup melihat jejak harimau, akal sudah bisa tahu bahwa di sini ada harimau. Apa buktinya? Itu ada jejaknya. Bahwa Tuhan itu ada. Apa buktinya? Alam semesta ini jejaknya. Kita ini jejaknya. Langit ini jejaknya. Bumi ini jejaknya. Berarti Tuhan itu ada. Tugas kita tidak perlu kita melihatnya. Tuhanlah yang melihat kita. Maka kita hanya bertugas untuk beribadah, menyembah kepadanya. Seperti itu, Bung. Jadi segala sesuatunya harus berlandaskan akal. Bukan percaya saya, yakini saja, imani saja. Kalau saya dengan konsep itu standar anak-anak kecil. Silakan. Ya, makasih buat waktunya Bang Suma. Saya mau menanggapi dari mana ini sudah. Saya coba-coba ingatlah menanggapi apa yang sudah dikatakan Bang Suma tadi. Jadi untuk Bible kita, untuk sesuatu yang saya percayai ini saya sangat saya percayai, karena walaupun abang bilang sudah istilahnya diragukan lah ke itu, karena udah banyak di itulah istilahnya kan Bang, macam ditulis penulisnya siapa seperti itu begitu. Tapi kalau disampingkan dengan yang kitab Al-Quran, itu kita sebenarnya banyak kemiripan Bang. Jadi kalau abang berkata diragukan, Al-Quran saja banyak sekali kemiripan dengan apa yang ditulis. Jadi bisa dikata abang itu meragukan kitab abang sendiri seperti itu Bang. Sedangkan menurut sejarah Kristen itu kan Bang lebih dulu daripada Muslim. Kristen itu seperti itu. Jadi kitab yang saya percayai ini Bang, menurut saya sangat relevan, dan yang ditulis semua ini dia dapat dipercaya Bang, seperti itu. Yang dapat saya imani seperti itu Bang. Karena banyak kemiripan pun yang diadopsi ataupun yang tertulis dalam Al-Quran Bang. Itu kita tidak bisa pungkiri Bang. Yesus dikandung dari Maria seperti itu, sama kan Bang kisah kita. Ditulis Markus, ditulis Lukas, sama juga seperti itu Bang. Kisah-kisah Yesus seperti itu, dia bertumbuh, dia besar seperti itu Bang. Jadi kalau abang meragukan seperti itu,
Janganlah Bang, karena eh, seperti Abang juga tidak mempercayai apa yang tertulis di dalam Al-Quran Abang, seperti itu Bang. Karena banyak sekali kemiripan, bahkan kisah Nabi Isa kalau dalam kepercayaan Abang itu lebih banyak ditulis daripada Muhammad dalam kitab Al-Quran Bang. Dalam kitab Al-Quran lebih banyak Isa yang dibahas Bang daripada Muhammad Bang. Seperti Nabi Muhammad, seperti itu. Nah, jadi itu satu tanda Bang bahwa memang betul-betul sejarah dalam awal mula penciptaan itu memang betul apa yang sudah tertulis lebih dahulu. Baru itu bisa ada Al-Quran juga sama banyak inti ceritanya Bang, seperti itu. Oke, terlepas daripada itu, apalagi tadi yang ditanya Bang? Apa tadi? Menghafal dalam bahasa Arab tentang menghafal Al-Quran. Udah lupa apa tadi Bang yang bertanya saya satu tadi, ada yang saya ingat tadi. Aduh. Yang mana itu? Masih tentang Paulus sih. Cuma aduh saya udah lupa juga tadi. Iya, atau saya tanggapi aja dulu. Iya, oke, siap. Oke, baik. Jadi satu hal yang perlu saudara pahami ketika saudara mengatakan Al-Quran ada kemiripan dengan Bible. Kenapa ada miripnya? Karena menceritakan tentang peristiwa dan oknum yang sama. Yang membedakannya adalah narasumber. Al-Quran saya narasumbernya adalah pencipta langit dan bumi. Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika. Berita yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu berita gaib. Berita gaib ini mencakup tentang salah satunya adalah Bani Israel. Inna hazal Quran yaqussu ala Bani Israel aktaral ladhi hum fihi yakhtalifun. Jadi berita gaib yang datang dari langit yang turun kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang menjelaskan kepada Bani Israel kembali sebagian besar dari persoalan yang mereka perselisihkan. Satu. Jadi Al-Quran sumbernya cuma satu di bumi ini. Nabi Muhammad satu-satunya. Nabi Muhammad orang yang ummi. Dia buta Torah, dia buta Injil, dia buta sejarah. Dia tidak bisa kemudian, tidak ada pada zamannya museum, perpustakaan, atau guru Bible, atau guru Injil, atau guru Torah. Nabi Muhammad tak ada sejarahnya kemudian membaca kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Buta sama sekali. Dia hidup di tengah-tengah bangsa jahiliyah. Yang datang kepadanya adalah berita gaib yang menceritakan tentang perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara Bani Israel. Maka Al-Quran mengatakan inna hazal Quran yaqussu ala Bani Israel. Al-Quran itu datang menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar dari apa yang mereka perselisihkan. Nah, sedangkan Bible, contoh, Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, melakukan penginjilan, melakukan karakteristik sebagai seorang guru gembala kepada jemaat yang ada pada saat itu, yaitu Bani Israel. Lukas tidak hadir, Markus tidak hadir, penulis Matius, penulis Yohanes, dan juga Paulus tidak hadir pada saat itu. Mereka menuliskan tentang Nabi Isa dalam bahasa Yunani. Apa yang mereka tuliskan? Kesaksian-kesaksian orang tentang Nabi Isa. Kok bisa gitu bang? Yesua Hamasya, Isa Al-Masih, Iso dalam bahasa Aram, Yesua dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani Isaus, dalam bahasa Inggris Jesus, dalam bahasa Indonesia orang mengenalnya Yesus. Berbicara tentang oknum yang sama dengan sumber yang berbeda. Jadi ketika Nabi Isa dituliskan oleh penulis Bible, mereka menuliskan dalam bahasa Yunani.
muatan cakupan penulisannya diperuntukkan kepada orang-orang yang di luar dari Bani Israel, di luar dari Yerusalem. Maka cakupannya kemudian adalah bercerita tentang oknum yang sebisa mungkin mewarnai rasa bahasa Yunani, orang-orang Yunani, kepercayaan orang Yunani. Maka tertulislah Izaos. Izaos atau Yesus nantinya itu dituliskan, disusun berdasarkan hasil penyelidikan, hasil penelitian, jiplak menjiplak antara penulis satu dengan penulis yang lain, antara tulisan satu dengan tulisan yang lain. Tidak menjadi sumber utama daripada kejadian. Contoh, Lukas 1. Apa yang dituliskan oleh Lukas 1? Lukas 1 menerangkan bahwa Theophilus yang mulia, banyak orang yang menuliskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka saya merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali untuk aku beritakan dan aku berikan kepadamu. Lukas menulis hanya kepada satu manusia bernama Theophilus. Bagaimana dengan Markus? Markus sama, dia juga menulis berdasarkan dirinya yang adalah teman dari sepelajar perjuangan Paulus. Yang ketiga, Matius. Matius bukan murid Yesus. Apa buktinya? Baca Matius 9 nomor 9. Yesus duduk di rumah cukai, lalu melihat seorang yang bernama Matius. Lalu Yesus berkata kepada Matius, ikutlah denganku. Lalu Matius berdiri dan ikut kepada Yesus. Bukan Matius penulisnya, berarti bukan Matius. Yohanes 21 nomor 24. Banyak kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh dia, yang dituliskan oleh dia, dan kesaksiannya itu benar, dan kita tahu bahwa apa yang diberitakan, yang disaksikannya itu adalah betul. Berarti penulis Yohanes juga bukan murid Yesus, tapi orang ketiga. Apalagi Paulus. Paulus lebih parah lagi, sabar. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Apa kata Paulus? Aku, Rasul Paulus, diangkat menjadi rasul bukan oleh manusia, melainkan oleh Yesus. Nah, yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Aku menerima Injil, bukan manusia mengajarkan aku Injil. Aku tidak menerimanya dari manusia, tetapi dari pernyataan Yesus. Yesus yang datang kepada Paulus bukan lagi Yesus, bukan manusia. Tidak ada penulis Bible itu berasal daripada murid Yesus sendiri atau tulisan mereka langsung dari Yesus. Jadi wajar kalau ada kesamaan, karena kejadian yang terjadi terhadap Nabi Isa itu diceritakan oleh kesaksian-kesaksian orang dan dikumpulkan oleh penulis. Wajar kalau ada kesamaan. Wajar, karena bercerita tentang tokoh yang sama, namun narasumber yang berbeda. Kami lebih percaya kepada pencipta langit dan bumi yang maha menyaksikan, sebagaimana yang maha menyaksikan menceritakan kepada Musa tentang Abraham, tentang Adam, tentang Nuh, di mana Musa tidak hadir pada kejadian itu. Tetapi karena yang menceritakannya, yang mewahyukannya adalah pencipta langit dan bumi, maka kami percaya Torah adalah firman pencipta langit dan bumi. Silakan. Ya, makasih. Jadi tetap isinya kan kita tetap sama, Bang. Tetap sama isinya, begitu. Walaupun didengar dari kata Bang Zuma tadi, jadi dirangkum semua dari kesaksian orang-orang terdahulu. Jadi dalam Al-Quran akhirnya tercatat semua kan Bang, karena dirangkum juga kan begitu. Jadi dirangkum itu Bang, itu kan karena pun sudah ada cerita yang terangkum dari agama pertama yang lebih dulu banyak mencatatkan sejarah tentang Yesus Bang, seperti itu. Jadi samalah isinya. Tapi yang lebih banyak menceritakan tentang Yesus itu kebetulan di Bible Bang, lebih banyak membahas tentang Yesus. Kalau di Al-Quran Isa juga banyak dibahas seperti itu, tapi tak sebanyak Bible, tak sebanyak Alkitab gitu. Jadi sama kemiripannya seperti itu. Apa tadi? Saudaraku, kita ambil satu kasus misalnya gini. Betapa egonya penulis Bible ini
yang hanya mementingkan kemudian misi ke depannya, tetapi mereka menulis tidak berdasarkan apa yang Yesus katakan dalam Yohanes itu sendiri, bahwa ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Kita uji klinik. Bang, tunggu. Saya boleh bertanya satu? Boleh? Iya, oke. Itu juga saya kan sering berdiskusi dengan teman-teman muslim juga yang lain. Jadi bagaimana abang bisa mempercayai Al-Quran itu juga yang ada sekarang ini, Al-Quran yang benar-benar yang memang betul dari Nabi Muhammad terima pertama. Kan ada juga kan bang, Al-Quran itu sudah dihancurkan, dibakar begitu, terus disalin lagi. Apakah abang bagaimana bisa meyakini bahwa itu memang betul-betul yang diterima Nabi Muhammad? Sekarang itu kan sudah dibakar bang, seperti itu. Jadi kita pun bisa meragukan keabsahan Al-Quran dari menurut pandangan kita, seperti itu bang. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat menarik. Jadi tradisi pewahyuan Al-Quran itu tradisi lisan. Jadi Al-Quran itu tidak diperintahkan untuk dituliskan. Tapi Waktu datang di dalam gua dia bang dalam bentuk lisan ya bang. Lisan, Oke. bukan berbentuk tulisan. Nah, Supaya saya bisa dapat ilmu juga kan bang. Apakah dia dalam bentuk Iya. tulisan apa lisan, seperti itu? iya. Jadi Nabi Muhammad itu menerima Al-Quranul Karim, tradisi penyampaiannya lisan. Kemampuan orang Arab itu, kelebihannya orang Arab dari zaman dahulu itu menghafal. Pada zaman Nabi Muhammad, ketika ada orang menulis, itu zaman sekarang ini kita anggap orang itu idiot. Paham sampai sini ya? Kalau sekarang ada siswa di dalam kelas mencatat apa yang dijelaskan oleh guru, berarti dia dikategorikan anak idiot, terlambat di dalam menelaah pelajaran. Tapi yang lain menghafal. Itu tradisi yang ada pada zaman itu. Orang Arab itu dikenal dengan hafalan. Jadi Al-Quran datang kepada Nabi Muhammad, disampaikan kemudian kepada beliau, disampaikan kepada sahabatnya dengan hafalan. Dengan hafalan. Begitu disampaikan, misalnya nih, surah pertama, wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad mengajarkan itu kepada para sahabat. 10 sahabat hadir, 100, 1000, seluruh bacaan surah Al-Alaq ayat pertama sama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mereka keluar dari tempat pengajaran sampai ke Madinah, mengajarkan kepada orang di sana, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pergi ke tempat lain, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun wahyu kedua dan seterusnya dan seterusnya. Tidak pernah ada perubahan. Lalu apa yang dibakar? Yang dibakar ini adalah tulisan-tulisan yang sudah dibukukan. Contoh, Anda seorang sahabat, saya juga seorang sahabat Nabi. Saya selain menghafal, saya juga menuliskan. Tibalah masa di mana Al-Quran itu dibukukan. Yang saya tulis, tidak mungkin saya tulis mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Sudah pasti ada yang bolong-bolong dari tulisan saya. Dan tulisan sahabat yang lain, ada yang mereka tulis, saya tulis. Ada yang saya tulis, mereka tidak tulis. Maka bagaimana menjadi panduan hafalan tulisan? Maka yang menjadi panduan tulisan itu adalah hafalan. Maka dipanggillah kemudian para penghafal. Coba kamu hafal, saya nulis. Jadi hafalan dia, saya tuliskan seluruhnya. Begitu dicocokkan dengan tulisan-tulisan yang belum tersusun dengan rapi, di situ ada tulisan-tulisan yang tidak lengkap terhadap hafalan Quran. Maka inilah yang dibakar itu. Itu dibakar. Nah, sekarang ketika mereka mengajarkan atau menerima ajaran Al-Quran, ada yang disebut di Islam itu, ada yang disebut ijazah. Jadi istilah ijazah ini munculnya di Islam. Ada yang disebut ijazah. Ijazah itu adalah legalitas formal.
ketika orang mendapatkan legalitas formal dalam bidang Al-Quran, maka mereka harus ilmunya bersambung kepada Nabi. Itu keharusan pada zaman dahulu. Maka mereka mendapatkan ijazah, mereka kemudian harus berkesinambungan bacaan Qur'annya berasal dari Nabi. Jadi Nabi memberikan ijazah kepada mereka yang telah melakukan kemudian pengajaran atau menerima pengajaran Al-Quran lalu mengajarkan, seperti sahabatnya, salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud, Salim, Muaz, Ubay bin Ka'ab, sehingga beliau mengatakan kepada yang lain, wahai sahabatku yang lain, khusu Al-Quran min arba'ah, terimalah Al-Quran dari keempat sahabatku. Satu disebutkan namanya Abdullah bin Mas'ud, terima Al-Quran dari mereka. Kenapa? Aku telah memberikan ijazah legalitas formal kepada mereka untuk mengajar kalian Al-Quran, sebab mereka telah menghafalkan Al-Quran dari A sampai Z. Aku telah mengujinya, bacaannya lulus, terimalah Al-Quran dari mereka. Ijazah. Nah, murid Abdullah bin Mas'ud juga harus memberikan ijazah kepada pengikutnya. Maka dia menyerukan kepada yang, dengarkanlah Al-Quran dari muridku A, B, C, D. Ini nanti A, B, C, D memberikan juga legitimasi terhadap begitu seterusnya. Sehingga budaya yang terjadi hari ini adalah ketika ada orang di belahan bumi membaca Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah dari Rasulullah, pasti dunia bergemuruh. Janganlah dulu penghafal 30 juz. Sayalah misalnya, ketika ada orang Islam membaca Quran, salah makhraj saja saya tahu. Ini keliru. Salah huruf saya tahu. Jadi bagaimana mungkin bisa Al-Quran itu dipalsukan? Tidak mungkin. Silakan. Oke, Bang. Sampai sekarang saya belum mendapat esensi dari merujuknya semua yang dituliskan dalam Al-Quran itu harus dalam berbahasa Arab, Bang, begitu, Bang. Seperti itu. Jadi iya, jadi bukan baiknya saja, Bang, istilahnya kita dipermudah dengan memakai bahasa kita sendiri seperti itu, Bang. Baru masuk. Jadi macam semua orang harus untuk berbahasa Arab. Apakah memang itu harus ke sana ya, Bang? Seperti itu ya? Iya, jadi gini, Bung. Al-Quran itu bukan hanya bahasa Arab. Maksudnya bukan hanya sekedar bahasa yang harus dipertahankan. Al-Quran itu memiliki mukjizat yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri, yang harus kemudian dipahami oleh umat Islam, oleh seluruh umat manusia. Contoh, ketika Al-Quran dikatakan bahwa diwahyukan untuk seluruh umat manusia, maka Al-Quran ini wajib hukumnya sampai kepada seluruh manusia. Tidak bisa hanya terjemahan. Karena kalau sudah terjemahan yang main, Al-Quran tidak bisa lagi menggunakan kaidah ilmu yang lain. Tidak ada lagi ilmu nahwu, tidak ada ilmu mantik, tidak ada ilmu balaghah, tidak ada lagi ilmu sa'rab di sana. Maka harus Al-Quran itu sampai ke seluruh manusia dalam bahasa aslinya. Kenapa? Karena Al-Quran memang diwahyukan untuk seluruh umat manusia, bukan terjemahan. Nanti ketika manusia itu mau memahami tentang makna Al-Quran, baru diterjemahkan. Silakan masuk ke terjemahan. Silakan Anda memahaminya berdasarkan dengan disiplin ilmu yang lain. Tetapi bahasa Quran itu harus tersampaikan. Contoh, ketika saudara, ketika saudara ingin mengatakan bahwa Yesus berkata, bagaimana Anda bisa tahu bahwa itu ucapan Yesus? Sementara itu adalah bahasa Indonesia. Oh, ini terjemahan. Siapa yang menjamin terjemahannya seperti itu? Siapa yang menjamin itu sudah sesuai dengan bahasa aslinya? Oh, bahasa aslinya memang seperti ini, Bang. Apa bunyinya? Ini. Siapa yang bisa menjamin bahwa memang Yesus mengatakan kata itu?
Ada? Tidak ada yang bisa menjamin. Tapi kalau Al-Quran mempertahankan ori bahasanya, maka apa yang ada di Al-Quran itulah ucapan Nabi Muhammad. Maka itu harus dipertahankan. Kenapa? Karena Al-Quran itu memiliki mukjizat-mukjizat. Di antaranya adalah mukjizat kalamiyah. Di antaranya adalah mukjizat maknawiyah. Di antaranya adalah mukjizat samaiyah. Jadi Al-Quran bukan bahasa Indonesia. Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Kedua, Al-Quran bukan bahasa manusia. Terjemahan adalah bahasa manusia. Ketika yang sampai kepada kami hanya terjemahan, berarti yang sampai kepada kami bahasa manusia. Sedangkan yang datang kepada Nabi Muhammad adalah firman Allah. Yang namanya firman Allah adalah apa yang Allah wahyukan. Apa yang Allah wahyukan? Contoh, ketika di Al-Quran dikatakan begini, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, kitab di situ tidak disebut kitab apa. Tidak disebut Torah, tidak disebut Injil, tidak disebut Al-Quran. Kalau ini hanya sampai terjemahan saja yang datang ke Indonesia, maka orang bisa mentafsirkan kitab yang dimaksud adalah kitab Torah, kitab yang dimaksud adalah Injil, kitab yang dimaksud adalah ini. Tetapi karena mempertahankan bahasa aslinya, maka ketika dikatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, maka pasti dalam kaidah bahasa kalamullah, orang yang paham tentang struktur bahasa Arab mengerti bahwa kitab yang dimaksud adalah Al-Quran. Jadi harus dipertahankan, karena bukan cuma bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab saja, tidak. Karena bahasa Arab itu, Bung, adalah bahasa yang merangkum semua bahasa di atas muka bumi. Sedangkan bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Arab, itu kosakatanya perbandingannya sangat jauh sekali. Berapa kosakata bahasa Indonesia yang Anda tahu? Kalau kosakata bahasa Al-Quran, bahasa Arab, itu jutaan. Sedangkan kosakata kita hanya ratusan. Bagaimana mungkin perkataan Tuhan bisa diwakili dengan bahasa Indonesia? Tidak mungkin. Karena bahasa Indonesia kosakatanya kecil, sedikit. Sedangkan kalamullah itu bahasanya sangat luas sekali, ratusan. Sedangkan bahasa Indonesia hanya puluhan. Perbandingannya seperti itu. Maka bahasa Quran harus kemudian selalu berada. Terjemahannya boleh berganti, terjemahannya boleh kemudian mengalami perubahan sesuai dengan kesanggupan pemahaman bahasa manusia, sedangkan bahasa Tuhannya harus terlalu dipertahankan. Ingat, Bung, kesimpulan saya, terjemahan bukan firman Tuhan. Jadi terjemahan Al-Quran bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan adalah Al-Qurannya, bahasa Arabnya. Kenapa dikatakan terjemahan itu bukan firman Tuhan? Karena terjemahan adalah bahasa manusia yang digunakan manusia untuk memahami firman Tuhan. Jadi terjemahan itu perkataan manusia, bukan firman Tuhan. Seperti itu, silakan. Oke, jadi saya bertanya, Bang. Kan di Arab sana kan itu, Bang, ada sekitar 30% atau 40% itu, Bang. 30% itu kan Kristiani juga, Bang. Bagaimana tanggapan Abang? Apakah itu maksudnya mereka dalam gereja begitu memakai bahasa Arab? Terus bagaimana itu, Bang? Nah, jadinya seperti itu kan. Nah, jadi apakah itu Abang bisa istilahnya menetapkan bahwa ini bahasa yang betul diberikan seperti tadi Abang bilang kan, diberikan yang istilahnya yang apa tadi Abang bilang. Jadi maksud saya bagaimana dengan kehidupan orang Kristen yang ada di Arab sana, Bang? Seperti itu. Mereka memakai bahasa yang sama, bahasa Arab.
dalam gereja, mereka pun menyebut nama Allah dengan intonasi, dengan pelafalan, penyebutan yang sama. Ada imbuhannya, Allah, begitu. Jadi sama bang, sama persis. Seperti itu dalam gereja. Nah, jadi bagaimana abang pun mau menyikapi seperti itu bang. Jadi kita jangan, menurut saya kita istilahnya tentang suatu kebenaran itu bang, kita tidak usah terlalu dipertahankan. Maksudnya macam saya juga kan, saya dulu mesti bilang sama abang, saya tidak terlalu mempertahankan apa yang diberitakan pendeta. Tapi saya mempercayai ini atas dasar pengupasan saya sendiri seperti itu bang. Jadi saya tidak terlalu istilahnya kalau hal-hal nggak terlalu penting dalam menyangkut keselamatan, saya nggak terlalu fokus untuk membahas macam penyebutan nama Allah begitu loh bang, seperti itu. Jadi hal-hal inti saja dalam kepercayaan saya yang menyelamatkan jiwa saya, itu yang saya cari sebenarnya bang. Jadi macam saya percaya kepada Yesus, itulah sumber-sumber inti untuk kehidupan saya sesudahnya bang, seperti itu. Kalau untuk masalah istilahnya kehidupan secara lahiriah itu terlalu apalah bang untuk kita jaga. Kalau untuk kita jaga istilahnya, kembali lagi bang, kayak saya bilang, sebanyak-banyaknya perbuatan baik, lebih banyak perbuatan jahat yang kita lakukan bang, seperti itu. Walaupun dalam konsep keselamatan kita berbeda-beda bang, walaupun orang jahat di dalam kepercayaan abang kan tetap masuk surga kan bang, sama juga. Jadi bukan sama istilahnya, kita ada yang macam sedinar sehari, walaupun dia jahat tapi dia bertobat, dia masuk surga. Tapi kalau dia baik, dia dalam arti kata rajin beribadah, dia soleh, tapi begitu dia mau meninggal, istilahnya dia melakukan selingkuh atau apa, dia meninggal mati dalam dosa, itu nggak masuk surga, seperti itu bang. Jadi saya kalau untuk mengupas masalah hal-hal yang lahiriah, untuk perdebatan, untuk masalah apalah seperti itu tidak terlalu apa, iya seperti begitu bang sama saya. Baik, Bung, sebelum Al-Quran diwahyukan, orang-orang di sana itu menggunakan bahasa Arab. Dan hebatnya lagi, Al-Quran datang menantang mereka. Orang Arab itu dikenal dengan pesair unggul. Iya. Tetapi Al-Quran datang menantang mereka. Sehingga Al-Quran itu mengatakan, kalau kau mampu membuat semisal Al-Quran, silakan aja. Ajak semua makhluk gaib, jin, setan, iblis, apapun itu, untuk menggalang kekuatan kalian untuk mengalahkan Al-Quran. Kamu tidak akan sanggup. Dan tantangan Al-Quran itu masih berlaku sampai hari ini. Contoh misalnya, ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya Allah mewahyukan ayat mutasyabihat. Al-Quran mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 7. Kalau di situ kita lihat, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Jadi Al-Quran menerangkan bahwa ada dua ayat yang diwahyukan, ada mutasyabihat, ada muhkamat. Mutasyabihat ini kata Allah, tidak akan ada manusia yang tahu artinya kecuali aku. Silakan carikan orang Arab yang bisa menggunakan bahasa Arab untuk memanai ayatku ini. Tidak akan ada yang bisa. Contoh misalnya, Yasin, Toha, Alif, Lam, Mim. Tidak akan ada manusia di atas muka bumi yang mampu kemudian untuk mengetahui takwil dari ayat itu. Padahal bahasa Arab. Orang-orang sana tidak bisa. Jadi kalau saudara mengatakan, bagaimana dengan orang Kristen yang menggunakan bahasa Arab? Nah, saya jelaskan kepada saudara. Al-Quran itu memiliki mukjizat yang disebut mukjizat simaiyah. Apa itu? Al-Quran memiliki kekuatan super yang terpancar dari sinyal-sinyal suara ketika seseorang melantunkan Al-Quranul Karim. Orang yang mendengarkan Al-Quran, meskipun misalnya dia tidak mengerti, ia akan terpengaruh jiwanya mendengarkan Al-Quran itu. Nah, kalau orang membaca Al-Quran
itu bisa membuat orang itu terenyuh, menangis, merasa tentram jiwanya. Bisa jadi seseorang yang tengah dilanda pikiran yang kusut, perasaan yang tidak menentu, menjadi tenang dan damai setelah mendengarkan Al-Quran. Itulah yang disebut mukjizat simaiyah. Kemudian ada lagi maknawiyah. Mukjizat Al-Quran yang disebut mukjizat maknawiyah. Mukjizat ini, kalau Anda memahami Quran, itu makna yang sangat dalam pada setiap ayatnya. Kekuatan makna bahkan bisa mempengaruhi mental siapa saja yang membaca atau mendengarkan Al-Quran. Misalnya terkait dengan ayat-ayat tentang hari kiamat. Bagaimana Al-Quran menguraikan tentang hari kiamat ini, siapapun akan terhenyak mendengarkan ayat ini, karena memiliki kekuatan yang akan muncul dari lubuk hati manusia yang mendengarkan. Nah, itulah kemampuan Al-Quran yang tidak dimiliki oleh bahasa Arab. Orang boleh menggunakan bahasa Arab, tapi Al-Quran itu berbeda. Kenapa? Al-Quran itu adalah bahasa Tuhan, bahasa pencipta langit dan bumi. Sehingga cakupan-cakupan yang ada di dalamnya adalah cakupan pengetahuan tentang pencipta langit dan bumi. Bahasa manusia dengan bahasa Tuhan itu berbeda. Bahasa binatang, bahasa manusia itu berbeda. Paham ya? Kalau burung berbunyi cuman bunyinya seperti itu, tapi kalau manusia berbunyi, bunyinya banyak dan memiliki makna. Begitu juga ketika Tuhan yang berfirman, maka ucapan-ucapan Tuhan, kalimat-kalimat Tuhan itu tidaklah sama dengan kalimat manusia. Makanya Al-Quran harus dipertahankan, karena cakupan Al-Quran itu ya bukan seperti buku-buku terjemah. Sekali lagi saya katakan, terjemahan bukan Al-Quran. Al-Quran adalah kalimat Allah atau perkataan Allah. Seperti itu, Bung. Masih ada lagi? Cuma ada agak berbeda sedikit dengan yang penjelasan Bang Suma yang pertama tentang Bang Suma waktu pertama tadi lebih menitik beratkan dalam penulisan bahasa Arab. Jadi baru selanjutnya dalam penjelasan sesudah saya bertanya lagi masalah Kristiani memakai bahasa Arab dalam gereja di sana, Bang Suba sudah macam udah berbeda dengan perkataan pertama waktu menjelaskan, waktu diturunkan baru itu penggunaan bahasa. Waktu yang terakhir ini Bang Suma mengatakan bahasa Al-Quran itu berbeda dengan bahasa Arab. Padahal di segmen pertama tadi Bang Suma banyak menjelaskan, lebih menekankan kepada bahasa penulisan dalam bahasa Arab, Bang, seperti itu. Oke, baik. Ya. Di awal Anda membandingkan terjemahan dengan Al-Quran. Terakhir Anda membandingkan bahasa Arab dengan Al-Quran. Jadi tentu jawabannya berbeda. Tadi yang saya bahas itu terkait kitab saudara. Nih, terjemahan. Kenapa dipertahankan bahasa Arabnya? Ya karena bahasa Arab itu firman Tuhan. Itu jawaban saya. Kemudian Anda bertanya, bagaimana dengan orang Arab yang menggunakan bahasa Arab dengan Al-Quran? Saya katakan, Al-Quran bahasa Arab, mereka orang Kristen menggunakan bahasa Arab, tapi Al-Quran itu bukan bahasa manusia. Sehingga sebagai bahasa Arab kepada penutur bahasa Arab pun ditantang. Jika engkau mampu kemudian membuat semisal Al-Quran, silakan Anda buat. Sebab aku mewahyukannya dalam bahasamu, aku mewahyukan dalam bahasa Arab, tapi kau tidak akan mungkin mampu membuat seperti apa yang aku buat. Itu maksudnya. Silakan. Apa ya? Saya izin pamit dulu Bang Iwan. Boleh Bang, boleh. Abang besok live juga? Abang besok live juga? Insya Allah iya. Iya, oke. Minggu Iya, saya bilang. Nanti kalau mudah-mudahan saya besok ada waktu Baik. lagi. Makasih Bang, makasih. Iya, siap. Makasih Bang sudah bisa. Sama-sama. Malam. Jadi teman-teman sekalian, dalam psikologi pendidikan memang terkadang kita harus telaten untuk menyampaikan kepada yang mendengarkan atau murid yang sedang bertanya. Jadi tidak semua yang hadir di sini harus kita gas,
tidak semua yang hadir di sini harus kita cerca dengan pertanyaan-pertanyaan, enggak. Seorang pendidik itu harus bisa menjiwai siapa yang bertanya, tujuannya bertanya. Jadi tidak semuanya harus kita gas begitu orang enggak semua. Tapi kalau yang datang itu adalah orang yang tidak berfungsi otak kirinya, baru kita gaskan. Anda tahu sendiri kan kalau saya ngegas, biasa orang pingsan. Ya, pingsan sama seperti ketika saya digas kemarin. Terus saya mengatakan Paulus merampok jemaat, langsung down dia. Down langsung kan? Iya, itu baru bisa digas. Kalau saudara kita yang tadi, saya malah ibah. Saya malah ibah karena beliau terlalu jauh terseret dalam keadaan yang hanya asumsi akal-akalan atau kita kenal dengan ya imani saja. Nah, orang-orang seperti inilah yang butuh untuk kita bantu. Begitu saudara-saudara sekalian. Untuk mengantarkan mereka kepada hidayah tidak butuh sejam, 2 jam, 3 jam. Butuh berhari-hari bahkan bertahun-tahun. Bahkan ada yang seumur hidup tidak dapat hidayah. Seperti itu. Seperti kembarnya Pak Bom, almarhum Ibu Wati memang. Nah itu sampai mati nggak dapat hidayah. Halo, semangatkan malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana abang? Katolik, Protestan? Islam bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan bang. Gimana? Iya. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, yang akan disampaikan terus ya. Teruslah bersiar Bang Suma ya. Siap. Kita dukung di sini dari Madura bang. Makasih, Masya Allah. Kita sapa yang lain. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku selalu nonton Bang Zuma tiap malam. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih bang. Sehat selalu Bang. Amin. Salam Amin. dari Lombok. Masya Allah. Makasih. Bang Zuma di mana nih bang ya? Saya di Makassar bang. Aku ngefans sama abang nih. Terima kasih lalu. Sebenarnya Saya bukan Raden, bukan keturunan lalu. sebenarnya dari tadi aku bang gergetan dengarnya bang. Ya nggak apa-apa karena istrinya juga tidak memperlihatkan suara kebencian bang. Istrinya juga murni mau mengajak suaminya. Saya curiga biasanya ya lawan diskusi saya yang seperti itu biasanya dia murtadin. Iya. Biasanya Itu yang murtadin. lawan Bang Zuma debat itu muter-muter, dia nggak ngerti-ngerti. Biasa itu bang, biasa. Ya kalau kita samakan bahasa Al-Quran dengan bahasa sehari-hari itu tidak mungkin bang ya. Iya. Akhirnya bisa ngomong juga sama Bang Zuma ini. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bang. Muslim Bang, cuman Siap. mau bilang aja Bang Zuma sehat terus ya Bang. Amin. Makasih bang. Makasih. Ya Bang, udah Terima izin kasih. turun ya Bang. Siap. Saya juga mau turun Bang, besok mau kerja ini. Iya. Makasih Bang, love you. Terima kasih. I love you too, my brother. Seneng banget ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah screenshot dulu, screenshot. Silakan. Oke, Oke. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudara-saudara non muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Riau nih Bang Suma. Baik abang, baik. Riau, Lampung. Iya, kasih. Ya.
Ya, silakan Bang, ada yang Semoga sehat selalu ya Bang Zuma. Waalaikumsalam. Amin amin. Amin amin. Hanya ingin mengatakan salam sehat selalu aja. Bagi Makasih Abang, makasih. yang dari Pulau Masalambu, Siap. Makassar Masalambu. Oh iya. Makasih. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Abang. Saya dari Madura Bangkalan Bang Zuma yang selalu setia setiap malam sampai larut malam mengikuti Bang Siap. Zuma. Tetapi Makasih, Abang. rasanya tidak puas kalau tidak saling tegur sapa di room. Iya Cuman iya, itu iya. saja Bang Zuma. Semangat Oke, makasih. saya selalu setia mengikuti Bang Zuma sampai Bang Zuma selesai. Terima kasih. Makasih Abang, makasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum, Bang warahmatullahi Zuma. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Malaysia, Mas Zuma. Oh, Masya Allah, iya Bang. Di Subhanallah, Malaysia nya? saya banyak mendengar cerita-cerita daripada Bang Zuma, penerangan pada Bang Zuma. Kadang-kadang kita orang Islam ni pun kadang kekurangan ilmu juga. Tapi Abang Zuma banyak mengkomplitkan ilmu-ilmu saya. Dan juga sahabat-sahabat saya di Malaysia sebenarnya ramai yang masuk dalam live Abang Zuma. Banyak sangat. Oh, siap. Abang di Malaysia di Saya mana sendiri, Abang? saya di Kuala Lumpur, Abang Zuma. Oh, Kuala Lumpur. Anak saya lagi di saya Johor pernah tu. pergi ke saya pernah pergi ke Makassar cari Bang Zuma tapi tak jumpa. Oh ya. Oh ya. So, maaf. InsyaAllah lah. Maaf, InsyaAllah maaf, satu hari maaf. nanti mungkin Allah Ta'ala akan mengizinkan kita jumpa. Sebenarnya Amin. saya pernah berdialog dengan orang daripada Amerika cerita tentang Islam dan juga Kristian ni. Pada saya, orang yang sentiasa mengkaji kitab, contohnya Injil, Taurat dan sebagainya, dia boleh mengkaji semua. Untuk mengkomplitkan dia mengkaji kitab ni, dia mesti ending dia mesti mengkaji terakhir adalah Quran. Maknanya kalau dia belajar daripada sekolah rendah, kita sini sekolah rendah kan, sekolah rendah, sekolah menengah, dan akhirnya kita masuk di universiti, betul? Dan ending universiti ni kita masuk belajar sebagai PhD. Kalau orang yang mengkaji kitab, kalau dia nak dapat komplitkan ilmu, dia kena ambil PhD. Maknanya dia mesti mengkaji Quran juga, baru dia dapat jawapan yang sebenar-benarnya jawapan. Iya, Masya Allah. Saya pernah bercerita dengan orang Kristian. Kalau saya jadi orang Kristian, saya lah orang yang paling seronok sekali. Maksudnya percaya tak sebab apa saya kata macam tu? Kerana orang Kristian dia kata kalau dia buat salah, maknanya Isa yang akan menanggung dosa, betul? Iya, betul. Kalau macam tu, kalau saya buat salah, saya menanggung Isa menanggung dosa, baik saya pergi merompak, saya pergi berogol, saya pergi membunuh, dan saya buat apa saja saya suka hati, pasal apa? Bukan dosa saya tanggung, Isa yang tanggung. Iya. Jadi seronok kan kalau kita jadi Kristian. Jadi agama kita tak mengajar begitu. Tapi kupasan Bang Zuma yang terakhir tadi tu menyentuh satu perasaan pada saya yang rasa saya terlalu seronok sangat. Kadang-kadang kita mencari sesuatu untuk jawapan, kadang-kadang kita pun bagi jawapan tapi tak komplit. Betul kan? Iya. Benar. Tapi hari ini Bang Zuma telah komplitkan jawapan-jawapan saya. Subhanallah. Kasih Bang. Saya seronok sangat. Saya terlalu seronok Bang Zuma. InsyaAllah Bang Zuma, satu hari nanti kalau saya datang ke Makassar lagi, saya teringin jumpa Bang Zuma. Dan ada satu orang di Makassar tu, dia tahu Bang Zuma berada di mana. Tapi sayangnya saya dah sampai di ferry untuk balik ke Melaka. Baru dia beritahu saya yang Bang Zuma berada di mana. Iya. Baru dia beritahu saya, oh Bang Zuma ada di sini. Saya tak, alamak, di ferry saya dah sampai. Kan? Kebetulan saya pun ada hal kerja di Malaysia, tak nak saya terpaksa balik. InsyaAllah satu hari nanti saya akan jumpa Bang Zuma. Iya. Sama ketika tu saya ada bawa satu Quran. Sebenarnya saya nak hadiahkan satu Quran itu pada Bang Zuma. Quran ni saya dapat daripada Turki Bang Zuma. Oh, Masya Allah. Iya. Saya dapat di Turki. Yang bestnya Quran tu, dia ada tulisan muka depan Quran tu, ayat Al-Fatihah tu kan? Al-Fatihah tu dia ditulis dengan tinta emas. Saya nak bagi Abang Zuma. Memang saya nak bagi Abang Zuma.
Tapi insyaAllah satu hari nanti kalau saya ada kelapangan, saya akan jumpa, saya akan hadiahkan Quran yang surah Al-Fatihah menggunakan tinta emas. Saya rasa Bang Zuma layak untuk memegang Quran tu. Amin, insya-Allah. Okey, apa-apa pun saya mewakili dalam Malaysia sini mendoakan agar Bang Zuma sihat, dilindungi Allah SWT, dan semoga diberkahi Allah Ta'ala, dan supaya insyaAllah lebih ramai lagi yang akan masuk Islam bersama-sama dengan kita, insyaAllah. Ya, Bang Zuma ya. Okey, apa-apa pun saya ucapkan terima kasih kepada Bang Zuma, dan teruskan usaha Bang Zuma, insyaAllah. Saya memang tidak malam dengan Bang Zuma. Kalau saya tak masuk akaun First Dragon, saya dah masuk akaun lain. Okey, Bang Zuma. Okey, terima kasih Bang Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bang Suma? Saya dari Makassar juga Bang Suma. Siap. Waalaikumsalam. Baik Bang, baik. Iya, terakhir saya ketemu Bang Suma waktu di pemutaran filmnya Bang Suma. Oh iya. Sempat, makasih. Ya, sempat berfoto sama Abang. Alhamdulillah Bang, saya tiap malam hampir 1 tahun Bang, saya ikut terus sampai larut malam. Ceramah-ceramah. Masya Allah. Iya. Dan alhamdulillah Bang, saya juga ada sedikit dapat ilmu dari Bang Suma. Bahkan banyak teman-teman saya Kristen yang akrab dengan saya coba juga berdebat apa yang saya dapat dari Bang Suma. Sampai saya dikelar, wah kamu itu anak buahnya Bang Suma ya. Iya, Masya Allah. Iya, terakhir Siap. Iya, bahkan foto-fotonya Bang Suma saya sebarkan sama keluarga. Oh, kamu dapat dari mana ini? Kamu ketemu dari mana? Ini orang hebat ini. Saya wah, ketemu di waktu pemutaran filmnya Bang Suma. Alhamdulillah Bang Suma, satu kebanggaan buat saya gitu. Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Sehat Ki selalu Den, sehat Ki selalu. Iya, makasih. Terima kasih Den. Saya cuma Makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman non muslim, silakan ajukan permintaan di multi. Saya lihat rata-rata muslim yang minta multi. Ya, halo saudara yang lain, gimana? Keiman? Ada yang ingin disampaikan? Pandi Pasaribu? Halo? Oke Bang Riko, silakan Bang Riko. Silakan Bang, sebelum kita naikkan yang hotel. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma, sehat selalu ya. Ya, teman-teman yang di bawah, saya dari Tanjung Pinang Belitung, Riko Muhammad Abdul Cemilan. Saya berjualan pempek sutra Tenggiri, abon Tenggiri, kerupuk Tenggiri, pastel, dan peletek Tenggiri. Silakan yang mau support, silakan aja ya. Yang mau mempersembahkan bikisan ini kepada para apologet, silakan juga. Seperti kepada Bang Zuma, boleh saya terima DM-nya atau pemesanan melalui WhatsApp saya ada di bio ya. Insya Allah mana dan halal. Bang Zuma tambahin dikit. Baik teman-teman sekalian, seperti kemarin saya sampaikan, yang ingin cemilan ya, ingin cemilan dari mualaf kita, silakan pesan langsung di bionya, ada nomor kontak. Bisa lihat ada foto-foto atau gambar di bionya, nanti tinggal lihat di sana, nomor kontaknya ada lengkap di sana. Seperti itu. Oke. Sebelumnya assalamualaikum dulu Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal. Terima kasih. Oh iya Bang Niko, ya ntar di ini ya. Sebentar saya belum ini. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, panjang umur. Saya tidak sedang ingin disanjung dan tidak sedang ingin dipuji. Saya sedang menghadapi kaum kufar. Kalau mau nyanjung
lewat DM aja, minta nomor rekening saya di situ. Itu lebih bermanfaat daripada hanya sekedar celoteh. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta nomor sepatu. Saya bertanya Bang Juma. Minta nomor sepatu, nomor baju, nomor rekening listrik, wifi, nomor kartu halo saya, bayarkan tiap bulan, itu lebih bermanfaat. Setuju nggak teman-teman? Aduh, gimana dong? Iya toh, kalau mau ini ya penting begitu kan.